Mendengar nama Argentina, beberapa hal yang terlintas di benak kita adalah Lionel Messi, Maradona, sepak bola, dan tarian tango. Padahal, Argentina memiliki hal-hal lain yang bisa membuat kita kagum loh. Yuk kita ikuti apa saja tentang Argentina supaya kita jadi lebih tahu. Dilarang gunakan nama Messi lagi di kota kelahiran Messi. Efek popularitas Lionel Messi begitu terasa di Argentina. Ada suatu peraturan perundang-undangan di salah satu kota di sana yang melarang penduduk memberi nama anak mereka Messi. Peraturan itu muncul di kampung halaman Messi di Argentina yang bernama Rosario. Banyak orang tua di sana yang menamai anaknya dengan unsur Messi. Undang-undang tersebut disahkan setelah seorang pria di Rio Grande mengajukan banding ke pihak berwenang. Banding ini dikarenakan undang-undang melarang nama belakang menjadi nama depan. Sementara, nama Messi adalah nama belakang. Di Argentina, penamaan orang sangat detil dan ketat. Kemudian, hasil dari upaya banding tersebut, sang anak akhirnya mendapat nama Messi Daniel Varela dengan nama panggilan Messi. Setelah undang-undang tersebut disahkan, nama Messi dilarang untuk diberikan pada anak guna menghindari kebingungan massal, baik untuk nama depan, tengah, atau belakang. Nama Messi tidak boleh lagi digunakan di Rosario. Kota Rosario berharap orang tua dan pengagum Lionel Messi mematuhi undang-undang tersebut agar jumlah penduduk bernama Messi terkendali. Coba bayangkan, jika aturan itu belum ada, berapa ratus atau ribu anak yang akan dinamai Messi oleh orang tuanya setelah Argentina juara dunia tahun 2022 kemarin. Wah, bisa ada tsunami nama Messi di Argentina dong. Namun, rupanya aturan tersebut sudah ada sejak tahun 2014 lalu. Pada tahun tersebut, pesepak bola Lionel Messi memang telah mendapat popularitas sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik di dunia. Sehingga banyak orang ingin anaknya bernama Messi. Tapi itu bukanlah polemik nama pertama yang melibatkan pesepak bola atau selebriti terkenal dunia. Sebelumnya, banyak orang tua menamai anaknya Maradona di Argentina dan Spies di Amerika Serikat. Lionel Messi punya tempat khusus di hati setiap pendukung dan warga Argentina. Kiper Argentina, Emiliano Martinez, sampai mengklaim Messi lebih dihormati daripada Presiden Argentina sendiri. Martinez menceritakan betapa inspirasionalnya seorang Messi bagi warga Argentina. Bahkan menurutnya lagi, perkataan dari Messi akan lebih didengar oleh orang-orang. Messi melakukan debutnya untuk Argentina pada 17 Agustus tahun 2005 pada usia 18 tahun. Ketika itu, ia masuk sebagai pemain pengganti Lisandro Lopez pada menit ke-63 dalam pertandingan persahabatan melawan Hungaria. Ironisnya, debut Messi bersama timnas senior Argentina hanya berlangsung 43 detik. Saat menguasai bola dan melakukan dribbling, Messi mendapatkan kawalan ketat dari pemain Hungaria Vilmos Vancek yang sampai menarik kaosnya. Messi yang kesal terlihat mengayunkan lengannya sembari berhenti berlari. Sialnya, wasit justru menilai Messi dengan sengaja melayangkan sikutan ke arah Vancek. Seketika itu juga, wasit mengeluarkan kartu merah dan mengakhiri debut Messi dengan mimpi buruk. Hal ini tentu sangat memukul Messi. Ia langsung berjalan menuju ruang ganti dan menurut cerita dari rekan setimnya, Messi terlihat menangis di ruang ganti. Itulah awal Messi di timnas Argentina yang penuh kesedihan yang kini telah ditebus dengan kegembiraan yang tak terukur. Argentina terkenal dengan tarian tango. Bicara tentang Argentina, tentu tidak terlepas dari tarian tango. Tarian yang awalnya merupakan kesenian tari masyarakat kelas bawah di Argentina ini mulai mengalami perkembangan pesat pada abad ke-18. Hal ini terjadi pada masa terjadinya imigrasi besar-besaran di Argentina. Mulai dari orang-orang Eropa, Afrika bahkan Rusia menjadi bagian dari imigrasi besar yang terjadi di Argentina. Meskipun pada awalnya mendapatkan banyak penolakan
karena dinilai buruk dan terlalu sensual, namun tango bisa diterima di masyarakat luas pada tahun 1900-an. Bahkan tarian ini menjadi tren di Eropa pada tahun 1915. Kata tango pertama kali digunakan dalam tarian ini pada pertengahan abad 17, tepatnya di daerah Sungai Plata yang merupakan perbatasan Argentina serta Uruguay. Tarian ini awalnya merupakan kombinasi musik populer Argentina serta Uruguay. Hampir semua lagu tango itu bercerita soal keputusasaan. Ini tidak lepas dari awal munculnya tango yang diciptakan komunitas budak di daerah Como La Boca, Buenos Aires. Tarian tango dilakukan berpasangan, tango diperagakan dengan sisi melankolis, penuh drama, dan gairah. Meski sangat indah untuk ditonton, namun tarian ini sangat sulit untuk dipelajari. Itulah mengapa tarian ini merupakan salah satu ekspor terbesar Argentina. Guru tarian tango lokal banyak yang keluar dari Argentina untuk mengajar tango di bagian dunia lain. Gerakan energik dari pasangan penari tentu pada akhirnya menjadi daya tarik utama dari tarian ini. Pada tahun 1910, tarian tango berhasil mencapai New York serta pada tahun 1912 sampai di Paris. Tarian ini kemudian mulai dipentaskan di panggung besar serta elegan di kedua kota tersebut. Tidak heran bila pada akhirnya tarian tango ini berhasil mendunia dan bahkan menjadi kesenian tari favorit berbagai kalangan, khususnya kalangan atas. Kini pun, tarian ini seringkali dipentaskan dalam ballroom elegan di kota-kota besar seluruh dunia khususnya Eropa. Jumlah warga Muslim di Argentina terbesar di Amerika Latin. Argentina adalah negara di Amerika Latin yang memiliki penduduk Muslim terbanyak. Populasi masyarakat Muslim di negara ini berkisar antara 800.000 sampai 1 juta umat Muslim. Dalam kurun waktu 10 tahun mendatang, Argentina diprediksi akan memiliki pemeluk Islam sebanyak 1,2 juta jiwa atau setara dengan 2,5% dari penduduk secara keseluruhan. Argentina mendapat banyak pengungsi dari Timur Tengah, terutama Suriah dan Libanon, pada abad ke-19 sampai 20. Di seluruh antero Argentina, terdapat banyak masjid. Salah satunya adalah Masjid King Fahd yang terletak di Buenos Aires. Masjid ini bahkan dinobatkan sebagai masjid terbesar di Argentina yang diresmikan pada tahun 2000. Kehidupan umat Muslim di Argentina sangat tenang dan damai sekali. Para wanita Muslimnya juga bebas menggunakan hijab mengelilingi Buenos Aires dan KTP nasionalnya juga dibolehkan untuk menggunakan foto berjilbab. Selain fasilitas ibadah yang tersedia, mereka juga memenuhi kebutuhan pangan halal dengan mudah. Restoran halal tersebar di penjuru kota. Pemotongan hewan halal pun tersedia meski jumlahnya hanya 1. Selain itu, pemakaman Muslim pun tersedia untuk Muslimin Buenos Aires dan Muslimin Argentina pada umumnya. Keharmonisan Muslimin dan masyarakat setempat yang didominasi Katolik pun makin terbentuk ketika Presiden Argentina berkunjung ke Islamic Center di Buenos Aires untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada umat Islam di sana pada beberapa tahun lalu. Argentina melahirkan pahlawan revolusioner Amerika Latin. Selain sepak bola, Rosario juga melahirkan beberapa karakter luar biasa dan bersejarah, tak terkecuali pahlawan revolusioner Amerika Latin, Ernesto Che Guevara. Dia seorang pejuang revolusi, dokter, penulis, pemimpin gerilyawan, diplomat, dan pakar teori militer asal Argentina. Che Guevara merupakan aktivis politik legendaris yang mengabdikan hidupnya untuk meruntuhkan imperialisme. Perlawanan tiada henti yang dia lakukan menjadikannya simbol pemberontakan dan revolusi. Kondisi hidup orang miskin yang menyedihkan dan kesulitan yang mereka hadapi menjadi realita yang terus mengusiknya sejak usia dini. Hal itu meninggalkan dampak mendalam padanya, sehingga kemarahan dan kebencian mendorongnya menjadi pemberontak.
Karena perjuangannya, Che Guevara pernah dinobatkan oleh majalah Time menjadi 100 orang paling berpengaruh di abad ke-20. Che Guevara memang lahir di kota Rosario, Argentina, pada 14 Juni tahun 1928. Namun kedua orang tuanya sendiri tidak murni Argentina. Ayahnya punya darah Irlandia, sedangkan ibunya punya darah Spanyol. Dia lahir di Argentina, namun perjuangan dia bukan di Argentina, melainkan di Kuba. Orang mengenal Che sebagai seorang revolusioner yang berkontribusi besar dalam kemenangan revolusi Kuba tahun 1959. Pada 9 Oktober tahun 1967, tokoh revolusi Kuba ini meninggal dunia. Che Guevara meregang nyawa di tangan pasukan Bolivia. Pasukan ini didukung oleh militer Amerika. Itulah beberapa cerita tentang Argentina. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.